Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maratus Solihah. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pengalaman pemahaman tentang Merdeka Belajar. Pada topik 1, kita akan membahas pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 pembahasan dalam modul Merdeka Mengajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita diharapkan merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, sehingga akan memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Mengenali diri dan peran seperti apa kita? Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar dengan kekuatan sendiri, baik lahir ataupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita terlebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan serta kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi yang menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka, tidak memaksakan keinginan kita kepada murid. Lalu, apa peran kita sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Guru sebagai penuntun, fasilitator, motivator, serta menggerakkan ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagaimana kertas putih yang sudah ada garisnya, guru tinggal membantu menebalkan garis tersebut, bukan menulis di kertas putih dengan apa yang kita inginkan tanpa melihat kodrat murid. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Matio Mangunkarso Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, di mana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat membantu murid dan menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Matio Mangunkarso di tengah memberikan semangat. Guru diharapkan mampu memberikan semangat, berkreasi bersama murid, dekat dengan murid sehingga akan terbentuk komunikasi dan berperan sebagai narasumber serta penuntun. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tapi juga memberikan saran serta rekomendasi dari hasil pengamatannya. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancangan pikiran yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita mampu dan mau tahu apa yang bisa kita optimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita. Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid. Mendidik dan mengajar. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 pembahasan, yang pertama adalah kodrat murid, dan yang kedua adalah asas trikon. Kodrat keadaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam maupun zaman.
Tentu, anak satu dengan yang lain berbeda keadaan. Ada yang tinggal di pedesaan dan ada yang tinggal di perkotaan. Sebagai contoh, anak yang tinggal di pedesaan, guru akan lebih baik menuntun, mengajarkan apa yang ada di keadaan tersebut. Misalnya, mengenalkan profesi petani, mulai dari mengenalkan cara menanam sampai memanen, mengenalkan alat-alatnya sampai mengenalkan tempat bekerjanya. Dan guru akan menjelaskan apa jasa dari petani. Tentu, jasa petani sangatlah besar, di mana petani akan menghasilkan bumi yang akan dikonsumsi semua orang. Lalu, apa kesulitan ketika tidak ada petani? Tentu saja kita semua tidak bisa menghasilkan hasil bumi, kemudian tidak bisalah kita mendapatkan hasil makanan. Diharapkan ke depan murid akan terbangun rasa bangga, rasa suka kepada profesi sebagai petani, sehingga proses petani tidak akan terjadi lagi atau pemandangan bahwa profesi petani adalah profesi yang ketinggalan zaman. Begitu seterusnya. Kemudian kodrat alam. Anak adalah individu yang unik, berbeda antara satu dengan yang lain, dan berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga akan terwujud keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian kodrat zaman. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa perkembangan zaman berkembang begitu pesat. Proses pendidikan zaman dulu dengan sekarang tentu saja berbeda, karena pada saat sekarang teknologi yang begitu canggih dan berkembang begitu pesat. Kita sebagai pendidik harus menyelaraskan diri, terus berkembang, terus belajar dengan zaman sekarang. Kemudian asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu pengembangan dilakukan secara terus-menerus dan dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen, pengembangan yang diambil dari berbagai sumber. Yang ketiga, konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan secara harus tetap berdasar kepribadian kita sendiri. Mendidik, melatih kecerdasan dan budi pekerti. Dalam bahasa Jawa, budi diartikan ranah batin yang meliputi trisakti, cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti diartikan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menghasilkan tenaga. Konsep konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Tujuan akhir, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipengaruhi dengan memahami peran guru melalui sistem among. Dalam bahasa Jawa ada beberapa istilah. Yang pertama adalah momong. Momong berarti merawat dengan penuh kasih sayang, mentransformasikan kebiasaan-kebiasaan baik disertai doa dan harapan. Kemudian among. Among berarti memberi contoh tentang baik dan buruk tanpa mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dengan suasana batin yang merdeka. Kemudian ngomong. Ngomong diartikan sebagai proses untuk mengamati, merawat agar murid mampu mengembangkan dirinya, bertanggung jawab serta disiplin berdasar nilai-nilai yang telah diperoleh sesuai dengan kodratnya. Murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat, mari kita bersama bertransformasi mendidik anak sesuai dengan kodratnya menuju kebahagiaan yang seutuhnya. Sekian pemaparan ini saya sampaikan. Dan kita mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu guru semua setelah mendengar dan melihat pemaparan kami. Dengan cara mengisi
melalui Google Drive, link Google Drive yang sudah tersedia, atau bisa mengisi di kolom komentar, mengisi dengan dulu saya berpikir bahwa, dan ternyata, terus langkah kecil apa yang akan saya lakukan setelah ini. Terima kasih, salam bahagia, Bapak Guru Hebat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.